Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan membahas tentang hukum Bernoulli dan penerapannya. Hukum Bernoulli itu ditemukan oleh ilmuwan asal Jerman yang bernama Daniel Bernoulli. Hukum ini membahas tentang jumlah tekanan di suatu aliran ditambah dengan energi kinetik dan juga energi potensial. Misalnya ini, pipa ini. Jadi jumlah tekanan dan energi kinetik serta energi potensialnya di sini itu sama dengan jumlah tekanan ditambah energi kinetik dan juga energi potensial yang ada di daerah sini. Jadi yang membedakan adalah posisi dari pipa tersebut. Ini kan posisinya agak di bawah, sedangkan ini adalah posisinya agak di atas dan juga luasnya itu juga berbeda. Ini bunyi hukumnya seperti ini. Jumlah dari tekanan, energi kinetik tiap volume dan energi potensial tiap volume di setiap titik sepanjang aliran fluida adalah sama. Artinya saat aliran fluida meningkat, tekanan fluida tersebut akan turun. Dengan demikian, energi potensial yang dimiliki fluida juga akan turun. Jadi misalnya di sini itu alirannya tinggi, kecepatannya tinggi, jadi tekanannya akan rendah. Begitu pula energi potensialnya juga akan rendah. Sebaliknya, jika di sini itu tekanan kecepatannya rendah, maka tekanan di wilayah sini itu akan tinggi. Oke, kita masuk ke persamaannya. Persamaan Bernoulli yaitu P1 yaitu tekanan ditambah EK1 energi kinetik yang pertama di daerah pertama ditambah EP1. EP1 adalah energi potensial di titik utama. Di sini misalnya itu sama dengan P2. P2 itu tekanan di sisi yang lain ditambah EK2 energi kinetik di sisi yang lain juga ditambah energi potensial yang ada di sisi yang lain ditambah energi potensial di titik yang kedua. Prestasinya seperti ini ya. Atau dapat diuraikan lagi P1 ditambah setengah rho V1 kuadrat. Rho adalah massa jenis zat cairnya, zat yang mengalir. V1 kuadrat adalah V adalah kecepatan aliran ditambah rho GH1. Rho adalah massa jenis tadi, G adalah percepatan gravitasi, H1 adalah ketinggian pipa, ketinggian zat alirnya, zat yang mengalir. Sama dengan P2 tekanan yang di daerah kedua ditambah setengah rho V2 kuadrat, rho massa jenisnya sama ya tentunya. V2 kecepatan di titik kedua ditambah rho GH2. H2 yaitu ketinggiannya. Oke, selanjutnya kita masuk ke persamaan Torricelli. Persamaan Torricelli membahas tentang kebocoran pada sebuah tangki, di mana kita dapat menghitung kecepatan ketika air itu mulai keluar dari lubang yang ada pada tangki. Misalnya ini ada lubang di sini. Kita dapat menghitung kecepatannya mengalir di sini. Pertama kali. Gimana caranya? Dengan menghitungnya seperti menghitung gerak benda yang jatuh bebas. Rumusnya V sama dengan akar 2GH1. H1 adalah jarak permukaan air dengan lubang. Jadi jangan sampai keliru ya. H1 adalah ketinggian permukaan air dengan lubang. Untuk hitung waktu di sini juga ada T sama dengan akar 2H2 per G. H2 ini sebaliknya. H2 adalah ketinggian lubang dengan permukaan tanah. G percepatan gravitasi. Untuk menghitung jarak terjauhnya itu kita bisa menggunakan X sama dengan V kali T. V yang sudah ditemukan tadi dikalikan T waktunya, sehingga menghasilkan rumus X sama dengan 2 akar H1 kali H2.
H1-nya ini, H2-nya ini. Oke, sekarang kita masuk ke penerapan hukum Bernoulli. Penerapan yang pertama yaitu pipa Venturi. Nah, pipa Venturi adalah pipa yang digunakan untuk mengukur kelajuan cairan pada pipa yang mengalami penyempitan. Pipa Venturinya ini dan ini. Pipa Venturi ada dua macam. Yang pertama ada yang tanpa manometer. Ini contoh yang tanpa manometer. Dan ini adalah contoh yang memiliki manometer. Manometer itu apa? Manometer adalah cairan atau zat yang digunakan untuk mengukur tekanan. Cairan manometer ini ada di sini. Ini cairan manometer memiliki massa jenis yang berbeda dengan cairan yang mengalir di pipa ini. Nah, perhitungannya gimana? Rumusnya ini seperti ini. V1 sama dengan ini untuk menghitung pipa Venturi yang menghitung kecepatan di pipa Venturi yang tanpa manometer ya. V1 sama dengan akar 2GH per A1 per A2 pangkat 2 min 1. Atau V2 sama dengan akar 2GH per 1 min A2 per A1 kuadrat. Oke. Rumusnya seperti ini untuk yang tanpa manometer. Sedangkan yang memiliki manometer, kita pakai rumus yang ini. V1 sama dengan akar 2P1 min P2 per rho aksen kali A1 per A2 A1 per A2 pangkat 2 min 1. Jadi rumusnya hampir sama, cuma yang membedakan adalah ada massa jenis dan juga tekanan. Selanjutnya adalah tabung pitot. Tabung pitot adalah alat yang digunakan untuk mengukur kelajuan gas di dalam pipa. Jadi kita mengukur kecepatan gas yang mengalir di suatu pipa, kita pakai tabung pitot. Di tabung pitot juga ada cairan manometernya. Untuk menghitungnya, kita dapat menggunakan rumus ini. V sama dengan akar 2G rho aksen H per rho. V adalah laju aliran gas, lajunya dari sini. Rho adalah massa jenis zat yang mengalir. Ini yang mengalir itu massa jenisnya berapa. Kemudian rho aksen adalah massa jenis cairan manometernya. H adalah selisih ketinggian antara dua kolom cairan yang manometer, H-nya ini H. Serta G adalah percepatan gravitasi. Jelas ya? Nah, selanjutnya adalah penerapan hukum Bernoulli yang terakhir, yaitu sayap pesawat. Nah, kalau kita lihat sayap pesawat itu, kita ambil penampangnya itu seperti ini. Penampang dari samping. Jadi di depan itu agak tumbul, ini. Di belakang itu melancip. Nah, ini tujuannya gimana? Supaya sayap pesawat itu dapat mengangkat pesawat. Nah, gimana caranya supaya sayap pesawat dapat mengangkat pesawat? Ketika tekanan yang berada di bawah sayap pesawat ini itu lebih besar daripada tekanan yang ada di atas sayap pesawat, maka pesawat akan naik. Namun ketika tekanan yang ada di atas sayap pesawat ini lebih tinggi daripada tekanan yang ada di bawah, maka pesawat akan bergerak turun. Jadi gimana caranya supaya tekanan yang ada di sayap pesawat itu besar atau tinggi? Dengan memainkan ujung sayap pesawat yang belakang ini. Kalau ini dibengkokkan ke bawah, maka tekanannya akan menjadi tinggi sehingga pesawat akan naik. Jika ini dibengkokkan ke atas, maka tekanan yang ada di atas akan tinggi, maka pesawat akan bergerak turun. Selain itu, selain tekanan, juga ada kecepatan aliran udara yang mengalir di sekitar sayap.
ketika kecepatan udara di bawah sayap itu rendah, maka pesawat akan naik. Jadi sebaliknya, jika kecepatan udara di bawah sayap pesawat ini tinggi, maka tekanannya akan rendah sehingga pesawat akan turun. Penampang sayap pesawat terbang memiliki bagian belakang yang lebih tajam dan sisi bagian yang atas melengkung daripada sisi bagian bawahnya. Bentuk ini menyebabkan kecepatan aliran udara di bagian atas lebih besar daripada bagian bawah. Nah, perhitungannya seperti ini. F1 min F2 sama dengan setengah rho kali V2 kuadrat min V1 kuadrat kali A. V1 adalah kecepatan udara di bawah sayap pesawat. V2 adalah kecepatan aliran udara di atas sayap pesawat. A adalah luas penampang sayap pesawat. Kemudian rho adalah massa jenis udara. F1 min F2 adalah gaya angkat pesawat. Demikian penjelasan singkat mengenai hukum Bernoulli dan penerapannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.